Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarsi dengan NIM 181010608. Di sini saya akan menjelaskan teknik pemberian obat secara intravena. Nah, untuk tekniknya yang pertama itu memang kita cuci tangan, kemudian menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Kemudian jika kita mau melakukan, dipastikan ketika mau melakukan suntikan itu tidak ada baju atau kain. Jadi itu memang real kayak gini, nggak ada hambatan atau kain dan lain-lain gitu. Kemudian ambil obat dalam tempatnya dengan spuit sesuai dengan dosis yang akan diberikan. Apabila obat berada dalam bentuk sediaan bubuk, maka larutkan dengan Aquades. Kemudian pasang parlak atau pengalas di bawah vena yang akan dilakukan penyuntikan. Setelah itu tempatkan obat yang telah diambil pada bak injeksi dan disinfeksi dengan kapas alkohol. Maksudnya itu kita setelah kita ini sudah pastikan kita buka, kemudian kita berikan kapas alkohol dulu sebelum dilakukan penyuntikan. Kemudian lakukan pengikatan dengan karet pembendung atau tourniquet seperti ini. Jadi kita kayak gini, terus tourniquetnya langsung kita kayak gini. Nah, setelah itu ambil spuit yang berisi obat, lakukan penusukan dengan lubang menghadap ke atas dengan memasukkan ke pembuluh darah. Maksudnya itu kita melakukan penyuntikan. Di sini kita cari dulu pembuluh darahnya, terus kita melakukan penyuntikan dengan 25 derajat. Kemudian 25 derajat, jadi kita cari pembuluh darah kan. Terus kita suntikan kayak gini 25 derajat. Nah, setelah itu pas kita lakukan penyuntikan, lakukan aspirasi. Bila sudah ada darah, lepaskan tourniquet dan langsung semprotkan obat hingga habis. Jadi kita lepas tourniquetnya langsung ketika sudah kita kayak gini kan, terus ada darahnya. Nah, terus udah pas udah darahnya itu langsung semprotkan obat sampai habis seperti itu. Nah, setelah selesai ambil spuit dengan menarik dan lakukan penekanan pada daerah penusukan dengan kapas alkohol dan spuit yang telah digunakan letakkan ke dalam bangkok. Jadi itu pas sudah penyuntikan kan, nah kita tuh siapkan memang kita pegang kapas alkohol. Jadi sudah pas ditarik kan kita jadi langsung ini kapas alkoholnya gitu. Nah, catat reaksi pemberian obat, tanggal, waktu, dan dosis pemberian obat, kemudian cuci tangan. Seperti itu. Nah, lanjut di sini teknik pemberian obat secara rektal. Nah, yang pertama itu tekniknya cuci tangan, kemudian jelaskan prosedur yang akan dilakukan, kemudian gunakan sarung tangan, kemudian buka pembungkusan atau pembungkus obat dengan pegangan dengan kain kasat, kemudian oleskan ujung pada obat superior dengan pelicin. Nah, kemudian habis itu kita meregangkan glutea dengan tangan kiri. Nah, kemudian masukkan suppositoria dengan perlahan melalui anus, sphincter awal internal dan mengenai dinding rektal kurang lebih 10 cm itu pada orang dewasa dan 5 cm pada bayi atau anak. Nah, setelah selesai, tarik jari tangan dan bersihkan daerah sekitar anal dengan tisu. Nah, kemudian anjurkan pasien untuk tetap berbaring, terlentang atau miring selama kurang lebih 5 menit. Nah, setelah selesai lepaskan sarung tangan ke dalam mangkok, kemudian kita cuci tangan dan kemudian catat obat, jumlah dosis dan pemberian obat. Yang tadi kita catat seperti yang awal kita catat. Nah, next. Setelah itu pemberian obat secara intramuskuler. Nah, untuk tekniknya sebenarnya sama yang kayak awal tadi, cuci tangan dan lain-lain. Nah, di sini jangan lupa kita langsung masang perlak juga. Kemudian kita seperti yang awal tadi membebaskan daerah yang akan diinjeksi. Maksudnya itu kita membebaskan pastikan tidak ada baju gitu loh. Nah, terus nih untuk jangan lupa menentukan tempat penyuntikan dengan benar. Nah, tergantung kita mau injeksinya di bagian mana, bagian paha atau lengan atas. Jangan lupa kalau untuk intramuskuler ini 90 derajat, jadi pas kita nyuntiknya itu kayak gini nih. Jadi ini kan, seandainya kita di lengan aja kita 90 derajat kayak gini. Jadi kemudian membersihkan kulit yang akan ini dengan alkohol swab. Nah, kemudian menggunakan ibu jari dan telunjuk untuk meregangkan kulit. Kemudian kita langsung masukkan 90 derajat
jarum masuk 2/3. Nah, kemudian melakukan aspirasi dan pastikan darah tidak masuk spuit. Nah, kemudian memasukkan obat secara perlahan, kecepatan 0,1 cc per detik. Nah, setelah kita sudah suntikan, nah 90 derajat nih kita suntikan. Ya udah, langsung kita cabut, jangan lupa alkohol swabnya juga disediakan, tergantung daerah yang kita mau injeksi ya. Yang intramuskular itu bisa di paha, di bagian bawah sini juga bisa, lengan atas juga bisa, jangan lupa 90 derajat. Nah, kemudian menekan daerah tusukan dengan kapas defensif, jadi itu maksudnya menekan, jadi pas kita kayak gini kan 90 derajat, terus langsung pakai kapas alkohol atau kapal swab alkohol gitu. Jadi kayak gitu. Jadi pas 90 dah ini kan sebenarnya kayak gini, tergantung posisinya. Kalau dia mau berbaling terlentang kan seandainya kita ambil lengan atas lah contohnya. Nah, kita ambil lengan atas. Nah, tekniknya langsung kita 90 derajat kayak gini. Jangan lupa aspirasi, ada darah langsung masukin. Habis itu jangan lupa juga alkohol swabnya, jadi langsung kita sabut. Nah, setelah itu membuang spuit ke dalam bengkok. Nah, sudah selesai. Kita catat seperti yang awal-awal tadi. Nah, oke, di sini kita lanjut ke oral. Nah, untuk tekniknya itu yang pertama kita menjelaskan prosedur dulu, kemudian tujuan dan manfaat pemberian obat. Nah, kemudian kita memberikan obat-obat yang akan diberikan. Nah, oral itu maksudnya kita lewat mulut ya. Nah, terus mangkuk atau sendok, daftar pemberian obat, air minum air putih, dan bila perlu sedotan. Nah, kemudian perlak dan alasnya itu jika perlu. Nah, kemudian pengurus obat juga bila perlu. Nah, kemudian habis itu kemudian kita siapkan peralatan dan cuci tangan. Nah, kemudian kaji kemampuan klien untuk dapat minum obat per oral apa tidak. Nah, jadi pasiennya itu bisa minum obat oral apa tidak gitu. Nah, terus periksa kembali perintah pengobatan, kemudian periksa tanggal kadaluarsa obat juga, ambil obat sesuai yang diperlukan. Jadi intinya kalau pemberian obat secara oral itu melalui mulut seperti itu. Nah, lanjut. Kemudian teknik pemberian obat secara topikal. Nah, untuk topikal di sini sebenarnya sama kayak yang tadi, yang awal-awal cuci tangan, terus kita menanyakan keluhan dan lain-lain. Nah, bedanya di sini mungkin kita tidak melakukan injeksi. Nah, kalau di sini kan karena memang topikal ini kan memberikan obat secara lokal pada kulit atau pada membran pada area seperti mata, hidung, lubang telinga, vagina, dan rektum. Nah, di sini memang tujuannya untuk memperoleh reaksi lokal dari obat tersebut. Nah, untuk tekniknya semua sama kayak yang pertama kedua tadi. Cuma bedanya memang di sini tidak dilakukan secara injeksi. Nah, di sini memang tujuan untuk memperoleh reaksi lokal dari obat tersebut. Untuk tekniknya sama kayak yang tadi. Bedanya ini tidak dilakukan injeksi seperti itu. Sekiranya seperti itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.